ke salah satu condongan pada suatu negara. Kemudian ada literasi indeks, yaitu untuk normalisasi literasi rate ke skala 0,1. Jadi agar semua fitur itu berada dalam rentang yang sebanding. Yang terakhir kita tambahkan economic health index. Nah, itu untuk mengukur keseimbangan antara kekuatan ekonomi dan ketersediaan tenaga medis sebagai indikator kualitas pembangunan kesehatan. Nah, rumus-rumus featuring engineering ini diambil tuh dari sebuah prinsip statistika dan logika hubungan antar variabel. Log transform digunakan untuk mengurangi sinkronis GDP, normalisasi literasi, mengikuti standar pemrosesan data. Kemudian dan economic health index itu dibuat untuk menggabungkan indikator ekonomik dan kesehatan agar model bisa membedakan negaranya itu jadi lebih jelas. Seperti itu pada fitur engineering. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunakan nama saya Andika Sakti Wibowo dengan NIM 123230228. Di sini saya akan melanjutkan mempresentasikan hasil project data science dari kelompok kami. Dan di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan dari Mas Dava Firmansyah. Oke, sebelum saya langsung aja di sini dari Exploratory Data Analysis atau EDA. Kami di sini menggunakan seperti di sini codingannya, dan untuk tampilannya seperti ini. Jadi heatmap korelasi digunakan untuk memvisualisasikan hubungan antara variabel numerik insight utama, yaitu literasi rate berkorelasi positif dengan GDP per kapita. Vision density berkorelasi positif terhadap GDP. Unemployment rate berkorelasi negatif terhadap GDP per kapita. Visualisasi ini mempermudah pemilihan fitur penting dalam clustering. Untuk yang kedua 7.2 histogram distribusi. Di sini ada literasi rate, physician density, GDP GDP current USD, GDP growth annual, GDP per kapita, unemployment rate, log GDP, literasi index, economic health index. Histogram yang digunakan untuk melihat distribusi setiap variabel numerik dalam dataset. Insight yang dapat dilihat, GDP dan GDP per kapita memiliki distribusi yang sangat skewed atau miring kanan, menunjukkan adanya kesenjangan ekonomi besar antar negara. Literasi rate dominan tinggi, banyak negara memiliki tingkat melek huruf di antara 80%. Physician density dan unemployment rate menunjukkan persebaran beragam yang penting untuk clustering. GDP growth berada dalam rentang yang relatif normal, namun beberapa negara memiliki pertumbuhan ekonomi ekstrim. Histogram membantu memahami pola data dan menghasilkan kesesuaian untuk modeling clustering. Yang selanjutnya scatter plot insight. Nah, ini untuk gambarnya. Di sini kita mulai literasi rate dengan GDP per kapita. Scatter plot ini digunakan untuk melihat hubungan antara tingkat melek huruf, literasi rate, dan pendapatan per kapita (GDP per kapita atau setiap negara). Insight terlihat pola korelasi positif semakin tinggi, literasi rate cenderung makin tinggi pula GDP per kapita suatu negara. Negara dengan literasi rate rendah umumnya berada pada GDP per kapita rendah. Beberapa titik ekstrem pada GDP per kapita menunjukkan keberadaan negara-negara sangat kaya. Outlier seperti Qatar, Luxembourg, atau Singapura. Plot ini memperkuat hipotesis bahwa pendidikan dan ekonomi berkaitan erat. Scatter plot ini sangat digunakan untuk memahami pola dasar sebelum melakukan clustering. Insight EDA
Literasi rate berkorelasi positif dengan GDP per kapita. Negara dengan efisien density rendah cenderung memiliki GDP rendah. Unemployment rate cenderung tinggi di negara dengan literasi rendah. GDP memiliki distribusi skewed, menunjukkan ketimpangan ekonomi global. Rekomendasi kebijakan fokus peningkatan literasi untuk negara kelas rendah, perbaiki akses tenaga medis untuk peningkatan produktivitas nasional, investasi pendidikan dan kesehatan sangat relevan untuk GDP. Untuk nomor ke-8, normalisasi data, kita menggunakan standar scalar. Untuk di sini angkanya seperti ini. Untuk penjelasannya, normalisasi merupakan tahap penting dalam proses clustering. Hal ini disebabkan karena setiap fitur memiliki satuan dan skala berbeda. Misalnya, GDP mencapai 100 nilai USD, literasi rate berada dalam skala 0 sampai 100, precision density berkisar 0 sampai 5, GDP growth hanya dalam satu presentasi. Perbedaan skala ini akan menyebabkan model clustering, Cummins, dan aglomeratif menjadi bias terhadap fitur yang memiliki nilai yang sangat besar. Oleh karena itu, digunakan standar scalar untuk mengubah seluruh fitur numerik menjadi nilai dengan min sama dengan 0, standar deviation 1. Ini memastikan semua fitur berkontribusi secara seimbang dan dalam pembentukan cluster. Untuk selanjutnya, kita menggunakan modeling cluster, yaitu yang tadi, elbow method. Untuk tabelnya seperti ini, atau untuk diagram seperti ini. Elbow method digunakan untuk menentukan jumlah cluster terbaik pada algoritma Cummins. Cara kerjanya yaitu model dihitung untuk beberapa nilai K, jumlah cluster, nilai inertia, total jarak ke kuadrat titik ke centroid direkam untuk setiap K. Semakin kecil inertia, semakin baik model, tetapi terlalu kecil K dapat menyebabkan overfitting. Interpretasi grafik akan membentuk bentuk siku atau elbow. Titik siku tersebut adalah K optimal. Pada dataset ini, elbow biasanya muncul di sekitar K sama dengan 3. Di sini. Elbow method membantu memilih jumlah cluster yang paling seimbang antara kompleksitas dan performa. Untuk yang selanjutnya, Cummins clustering. Cummins adalah algoritma clustering berbasis centroid yang membagi data ke dalam kelompok berdasarkan kedekatan antara titik. Langkah yang dilakukan yaitu menentukan jumlah cluster K93 berdasarkan hasil elbow method, menginisialisasi centroid secara acak, menempatkan setiap data ke cluster terdekat, mengupdate posisi